PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung mencatat ada ratusan palang pintu perlintasan yang tidak dijaga oleh petugas KAI. Ya, dari 342 perlintasan sebidang, ini hanya ada 115 yang dijaga secara resmi. Banyaknya angka kecelakaan akibat tertemper kereta api, petugas PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung memperketat penjagaan di pintu perlintasan kereta api. PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat sebanyak 342 perlintasan sebidang di wilayah DAOP 2 Bandung. Dari total tersebut hanya ada 115 perlintasan yang dijaga secara resmi oleh petugas KAI, sementara perlintasan ilegal sebanyak 227 perlintasan. Selain itu, PT KAI juga sudah menutup 29 perlintasan ilegal untuk menjaga keselamatan warga dan juga penumpang kereta api. Menurut Humas DAOP 2 Bandung, pada tahun ini sudah ada 4 kejadian kereta api menemper kendaraan. Seluruh kejadian berada di perlintasan yang tidak resmi. Ya, untuk tahun ini saja, artinya di tahun 2026 ini telah terjadi 4 kali kasus temperan di wilayah DAOP 2 Bandung di perlintasan sebidang. Nah, tentunya kembali bahwa memang perlintasan sebidang ini perlu peran serta semua pihak. Salah satu yang paling penting adalah selain kedisiplinan dari pengguna jalan, tentunya peran serta tokoh masyarakat dan orang tua. Mereka kami minta untuk sama-sama membantu untuk mengingatkan siapapun warga masyarakat yang kebetulan berada di lokasi tersebut untuk jangan berada dan mendekat lokasi tersebut. Karena kita tahu jalur kereta api itu hanya diperuntukkan untuk operasional kereta api, bukan untuk kegiatan lain. Masyarakat dihimbau agar tidak menerobos pintu perlintasan kereta api jika palang pintu perlintasan sudah menutup. Selain itu, jika ada warga yang menerobos perlintasan kereta api, akan diberikan sanksi denda Rp750.000 atau kurungan selama 3 bulan. Lewat peraturan Presiden, Prabowo Subianto ubah skema potongan aplikator untuk pengemudi ojek online dari 20% menjadi 8%. Ya, senada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini menyebut BPI dan Antara sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online. Kabar baik bagi para pengemudi ojek online. Pada peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026. Dengan terbitnya Perpres ini, maka perusahaan aplikator wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja, pemberian BPJS Kesehatan, hingga asuransi bagi seluruh pengemudi ojek online. Tidak hanya itu, lewat Perpres ini, potongan aplikator ojol berubah dari 20% menjadi 8%. Saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Menindaklanjuti peraturan Presiden, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut jika BPI dan Antara sudah sepakat membeli saham sebagian aplikator ojek online. Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham. Tadi juga sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan, tapi pasti paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8%. Tidak hanya membeli saham aplikator ojek online, saat ini pemerintah dan DPR juga tengah membuat simulasi terkait status hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan aplikator ojek online. Dengan terbitnya Perpres nomor 27 tahun 2026 dan dibelinya saham aplikator oleh pemerintah, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan para pengendara ojek online semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك
Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Bisa kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur resmi naik ke tahap penyidikan. Terungkap sopir taksi listrik yang diduga menjadi pemicu kecelakaan ternyata baru 2 hari bekerja. Polisi melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti serta pendalaman rekaman CCTV. 24 orang sudah diminta keterangan oleh polisi dan 7 lainnya menjalani pemeriksaan di KCI Pusdal Lopska, 1 stasiun Manggarai. Mereka terdiri dari Kapusdal, petugas pengatur perjalanan kereta api, petugas sinyal, masinis KRL komuter, masinis dan asisten masinis Argo Bromo Anggrek, serta pengendali sinyal. Sementara itu polisi juga memeriksa sopir taksi listrik yang diduga memicu kecelakaan ternyata baru 2 hari bekerja. Bisa jadi kecelakaan ini kereta tabrak mobil. Pemirsa, warga melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Ya, warga tak kuasa menahan tangis saat doa bersama. Untuk mengenang dan mendoakan 16 korban meninggal dalam peristiwa kecelakaan maut antara komuter lain dan Argo Bromo Anggrek, ratusan warga dan pemerintah kota Bekasi menggelar sholat goib dan juga doa bersama. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami. Isak tangis warga pun tak terbendung saat lantunan doa diucapkan, seorang warga bahkan pingsan tak kuasa menahan haru kesedihan. Selain mendoakan korban, warga juga melakukan tabur bunga di halaman stasiun. Duka mendalam juga dirasakan para pengguna kereta. Bahkan sebagian penumpang juga memberikan buket bunga disertai tulisan doa untuk para korban tewas dalam kecelakaan. Ya, alhamdulillah hari ini kita mengadakan doa bersama untuk mengenang para syuhada, para korban daripada kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan KRL. Dan ini merupakan suatu upaya kita agar supaya nantinya bersama-sama dengan seluruh masyarakat kita mendoakan mereka yang berkorban dan juga keluarga. Untuk mencegah kecelakaan yang sama kembali terulang, Pemkot Bekasi berencana akan membangun flyover pada tahun ini dan menutup perlintasan Ampera dan perlintasan tidak resmi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dirut PT KAI Bobi Rashidin menegaskan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dalam urutan gerbong kereta seperti yang diusulkan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Ya, sang menteri kemudian meminta maaf setelah usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah dianggap kurang tepat. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Usulan pemindahan gerbong KRL perempuan ke tengah oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjadi polemik dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Dirut PT KAI, Bobi Rashidin tegaskan pihaknya tidak membedakan gender dalam pembagian urutan gerbong. Mengenai gerbong perempuan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dan tingkat keselamatan tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih. Karena itu kan lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Sehari setelah usulkan pemindahan gerbong ke tengah, Menteri PPA kemudian meminta maaf. Arifah sadar pernyataannya kurang tepat. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu,
Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Bekasi Timur. Kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin malam. Akibat kecelakaan itu, 16 orang meninggal dunia. Sementara penyebab kecelakaan masih diinvestigasi KNKT. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi memasang palang pintu manual di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Ampera. Palang pintu manual resmi dipasang serta disiagakan 4 petugas setiap harinya. Pengamanan dilakukan mulai pukul 5 pagi hingga 22.00 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan jadwal perjalanan kereta terakhir. Dinas Perhubungan juga akan memasang alarm dengan radius hingga 500 meter sebelum kereta melintas. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji opsi penutupan perlintasan atau pembatasan akses. Keputusan akan diambil berdasarkan hasil kajian teknis dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan dan pihak kereta api.